Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Malam ini kita lanjutkan online Bible Study kita, sesi terakhir daripada kitab Yehezkiel, yaitu kesimpulan. Sebelum itu, mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur memiliki saudara di seluruh dunia ini, bersatu di dalam kebenaran, di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih untuk online Bible Study ini. Biarlah malam ini kami belajar bersama. Tuhan berkati mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sesi 9 adalah sesi terakhir daripada kitab Yehezkiel. Kesimpulannya, saudara. Ya, Bapak Ibu, saudara perlu ingat bahwa kitab Yehezkiel itu adalah eh, berupa nubuatan. Ya, nubuatan di dalamnya termasuk nubuatan akhir zaman yang disebut apokaliptik sastranya. Nama dari sastranya adalah apokaliptik. Sebentar saya warnain dulu ya. Ya, ini kitab Yeskil termasuk dalam nubuatan, kitab nubuatan di Perjanjian Lama. Ya, penulisnya jelas adalah Yeskil sendiri, anak daripada Busi, namanya seorang imam Saduki. Ya, penglihatan dan nubuatan Nabi Yeskil ini terjadi antara tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Sekitar 7 tahun sebelum pengepungan Babel atas Yerusalem tahun ini ya. Dan sekitar 15 tahun setelah pembuangan Yehuda ke Babel. Jadi ditulis dengan gaya sastra puisi, apokaliptik, akhir zaman maksudnya ya, dan narasi. Tujuannya jelas, mengingatkan umat Tuhan bahwa kalau tidak taat, memberontak, ada hukumannya. Kalau taat, ada perlindungan Tuhan. Di samping itu mengingatkan bahwa Israel yang sudah, umat Tuhan yang sudah memberontak ini sudah dihukum, di masa depan akan ada harapan yang baru. Ya. Lokasinya jelas di Babel, pembuangan. Sekitar tahun ini ditulisnya. Jadi Yeskil lahir dan dibesarkan di tanah Yehuda. Bapak Ibu Saudara harus ingat ya kalau tanah Yehuda itu Israel Selatan, ibu kotanya Yerusalem. Ya, ia dipersiapkan menjadi imam di Bait Allah ketika Babel menyerang di tahun 597 sebelum Masehi. Kemudian ia dibawa bersama-sama dengan 10.000 orang lain yang intelek, umat Yahudi yang intelek ke Babel. Itu dicatat di dua Raja-Raja pasal 24 ayat 10 sampai 14 ya. Kemudian 4 sampai 5 tahun kemudian Yehezkiel ketika berusia 30 tahun Tuhan memanggilnya sebagai nabi ya. Jadi hmm, Yehezkiel ini nabi yang ada di pembuangan, yang ada di Babel ya. 6 tahun pertama Yehezkiel melayani sebagai nabi di Babel. Yeremia melayani umat yang masih di Yehuda. Jadi rupanya di Yehuda yang melayani Yeremia, di Babel yang melayani Yehezkiel. Ya, nanti mulai Rabu depan kita akan masuk ke kitab Daniel. Daniel melayani di istana Nebukadnezar. Kalau Yehezkiel melayani di luar istana, Daniel melayani di dalam istana. Nah, orang-orang yang dibuang, orang Yehuda yang dibuang ke Babel ini adanya di tepi Sungai Kebar. Ya. Sebenarnya Tuhan ingin agar umatnya itu mengerti bahwa kalau tidak taat itu dihukum, tapi hukumannya tidak selamanya, karena selalu ada harapan baru di masa depan, asal bertobat. Nah, Yehezkiel ini adalah versinya Yeremia, tapi yang lebih muda ya. Bedanya Yeremia melayani umat yang masih di Yehuda, sedangkan Yehezkiel melayani umat yang sudah ada di pembuangan, yaitu di Babel. Setelah kekalahan Raja Yoyakin. Bisa dibaca ya, Bapak Ibu, Saudara, 2 Raja-Raja 24 ayat 8 sampai 15. Nanti bisa dibaca. Oke, kita lanjutkan.
Kronologinya masih ingat, Bapak Ibu, Saudara? Israel jatuh ke tangan Asyur. Israel itu yang utara ya, tahun 722 sebelum Masehi. Kemudian Yeremia menjadi nabi di Yehuda tahunnya ini. Di tahun 612 sebelum Masehi, Niniwe, ibu kota Asyur hancur. Kalah oleh kalah oleh Babel, ya. Nah, di tahun inilah Daniel ditangkap dan dibuang ke Babel. Yeskil kemudian ditangkap juga dibuang ke Babel juga. Sehingga Yeskil menjadi nabi di pembuangan, ya. Ketika Yerusalem hancur, maka pelayanan Yeremia juga hancur. Kita sudah pelajari ini di sesi-sesi yang lalu ya. Akhirnya Yeremia dibuang ke Mesir dan tidak ada kabar lagi. Jadi kemungkinan Yeremia mati di Mesir memang. Kemudian pelayanan Yeskil berakhir kemudian berapa tahun kemudian ya. Dan Babel hancur oleh Kores. Bapak Ibu Saudara perhatikan, Yeremia melayani di Yehuda. Habakuk, ada Habakuk juga, ada Daniel. Daniel melayani di istana. Perhatikan pemerintahan, ada Asyur, ada Babel, nanti Persia, kerajaan berganti, silih berganti. Nah itu nanti akan dibahas di kitab Daniel tentang kapan sebenarnya akhir zaman itu. Ini merupakan peristiwa historis. Oke, berikutnya, Bapak Ibu Saudara perlu ingat ya, di Asyur ada Nabi Yunus, ada Nabi Nahum, di Israel Utara ada Hosea, ada Amos. Sesi-sesi mendatang kita akan bahas yang Nabi ini. Nah, yang kita bahas banyak adalah Yesaya, Jeremia, nanti ada Zakaria, Maleakhi, dan sebagainya. Akan kita bahas semua, Bapak Ibu. Yang penting, Bapak Ibu harus tahu, yang di Israel Utara ada nabi-nabinya, di Yehuda ada nabi-nabinya, ya. Di pembuangan ada nabi-nabinya, Edom ada, Obadja, kemudian Yoel tidak diketahui kapan dan di mana lokasinya. Sedangkan di Babel ada Daniel dan Yehezkiel di pembuangan. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya. Di masa depan kita tahu bahwa Nebukadnezar mati, Babel jatuh, Babel dikalahkan Persia, dan seterusnya. Akhirnya Nehemia menyelesaikan tembok Yerusalem. Yerusalem dibangun kembali. Yerusalem yang baru. Nah, tapi ada ganda, maknanya ganda. Yerusalem yang baru itu yang ini. Tapi di kemudian hari ada Yerusalem yang dikekekalan. Disebut Yerusalem baru. Ingat ya Bapak Ibu kalau baca ayat Alkitab, perhatikan konteks. Terkadang konteksnya bisa ganda. Maknanya sekarang dan maknanya di kemudian di kekekalan. Oke, berikutnya. Ingat bahwa pesan Tuhan bisa disampaikan dengan suara, audible, bisa melalui para nabi, bisa melalui kitab suci, tapi bisa juga melalui tindakan atau cara hidup nabi. Itulah yang disebut dengan tindakan profetik. Nubuatan yang disampaikan melalui tindakan, perbuatan, bukan dengan kata-kata saja. Kita sudah bahas tindakan profetik yang dilakukan oleh Yeskil ada banyak. Salah satunya ini, rambutnya dipotong menjadi tiga, melambangkan Yeskil menjadi botak, dan rambutnya dipotong menjadi tiga, artinya sepertiga penduduk Yerusalem mati karena api, sampar, dan kelaparan, sepertiga lagi mati oleh pedang, dibunuh maksudnya, sepertiga lagi akan diserahkan, yaitu dibuang ke Babel. Begitu. Nah, sedangkan sedikit rambut Yeskil yang dibungkus dalam puncak kainnya melambangkan mereka yang hidup di Babel. Ada yang masih hidup rupanya, sebagian kecil. Itu tindakan profetik dengan perbuatan. Nah, kemudian dinubuatkan juga tentang kehancuran dari Yerusalem. Ya, di banyak ayat, saudara. Ini salah satunya, Yeskil 7 ayat 2. Engkau anak manusia katakanlah beginilah firman Tuhan Allah kepada tanah Israel. Berakhirlah keempat penjuru tanah itu. Begitu ya. Oke, berikutnya. Adanya penglihatan bahwa di dalam bait Allah ada berhala. Ini Yehuda melakukan kekejian yang sangat jahat di mata Tuhan.
yaitu menempatkan berhala-berhala di dalam bait Allah. Bayangkan, ukiran-ukiran di dinding, patung-patung, dewa Tamus, kemudian mereka sujud pada matahari dan lain sebagainya. Ini yang membuat Tuhan marah sekali, saudara. Ya, nah, kemudian orang fasik akan mati. Di sini pernah kita bahas adanya huruf T pada dahi. Huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah. Pada orang-orang benar nih. Ada tanda di dahinya. Kita sudah bahas panjang lebar. Tanda di dahi itu adalah apa yang ada di dalam akal budi atau pikiran atau batin seseorang. Itulah ya tandanya orang benar. Kalau orang benar ada tanda di dahi, sang bapak dan sang anak. Ya, ditandai. Orang yang berkenan itu ada tandanya. Ini figuratif tentu saja. Bukan tulisan di dahi begitu, bukan. Ya. Nah, kemudian apalagi? Ya, jadi dengan perbuatan keji Yehuda ini, umat Yehuda, maka kemuliaan Allah meninggalkan bait Allah. Makanya Yehezkiel diberi penglihatan, ini bait Allah, di dalam bait Allah ada ini, berhala ini, kemudian kemuliaan Allah undur daripada bait Allah. Menandakan bahwa Tuhan tidak menyertai lagi umatnya. Marah Tuhan. Ya, oke berikutnya. Ya, jadi nubuatan malapetaka itu menimpa Yehuda dan ibu kotanya Yerusalem. Ya, kemudian ada yang perumpamaan Ohola dan Oholibah. Ohola adalah Samaria, Oholiba adalah Yerusalem. Digambarkan mereka itu seperti mereka itu pelacur, berjinah. Tapi sebenarnya ini bukan cerita tentang manusia, ini cerita tentang Ohola itu Samaria, Oholiba itu Yerusalem. Ohola itu Samaria menandakan umat Israel di utara, sedangkan Oholiba Yerusalem itu mau melambangkan umat Yehuda, saudara. Ya, begitu ya. Oke, berikutnya. Ya, Yerusalem yang tidak setia. Kenapa? Karena beribadah kepada ilah-ilah asing. Israel utara dan selatan sama itu. Dan berlaku tidak adil. Dan tidak mengandalkan Tuhan. Mereka menyembah berhala, saudara. Padahal Israel itu bagian istri. Dianggap istri. Maksudnya kesayangan. Tapi dalam hal ini istri yang berzina. Tidak setia. Makanya Tuhan menghukum dengan tegas kekejian ini. Gitu. Ya, oke. Nah, ini Oholah dan Oholibah. Perumpamaan itu sebenarnya. Bahwa yang satu adalah Israel di utara, satunya lagi adalah Yehuda di selatan. Diumpamakan sebagai dua orang gadis. Nah, dalam Yehezkiel pasal 28 kita melihat adanya pesan ganda. Yang pertama memang tentang Raja Tirus, ya, tetapi terselip juga secara tersirat yang adanya setan yang memberontak kepada Tuhan, gitu, ya. Kita sudah bahas ini di sesi-sesi yang lalu sudah panjang lebar, ya. Ini hanya ringkasannya dan kesimpulannya nanti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengulang silakan karena ada di channel kita itu, ya. Kemudian, nah ini Raja Tirus. Secara harafiah memang cerita tentang Raja Tirus, tetapi rupanya ada pesan ganda di dalamnya. Jadi sangat mungkin Raja Tirus dipakai sebagai lambang dari setan atau iblis di dalam ayat Yehezkiel pasal 28 ayat 2 dan 2, ayat 12 sampai 19. Ya, Raja Tirus di Taman Eden dikatakan begitu. Padahal kota Tirus atau Raja Tirus ini adalah raja kafir. Jadi ini dianggap ejekan oleh banyak orang, diartikan sebagai ejekan. Ya bisa saja, tetapi ada juga pesan yang tersembunyi di situ, terselubung, yang merupakan lambang daripada si iblis itu sendiri. Dan ini diartikan oleh bapak-bapak gereja seperti itu. Ya, oke. Berikutnya tentang penglihatan Yeskil. Yeskil melihat ada suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Ini ilustrasinya ini, saudara. Ya, penuh dengan tulang.
Tapi tulang itu kemudian tumbuh dagingnya dan sebagainya, akhirnya menjadi manusia, bangkit, saudara. Nah, jangan salah mengerti, ini adalah lambang daripada Israel yang bangkit. Jadi bukan tulang-tulang itu bangkit secara harafiah, bukan. Makanya pengertian bahwa kalau orang percaya mati tidak boleh dikremasi itu salah. Karena berdasarkan ayat ini kan, seolah-olah Tuhan membangkitkan butuh tulang yang lama gitu. Tulang yang dulu. Tidak. Tuhan membangkitkan tidak butuh apa-apa. Tidak butuh bahan apapun. Karena tubuh kemuliaan adalah tubuh yang baru. Kalau tubuh lama nanti mati lagi, saudara. Ya, oke. Lanjutnya. Ya. Ada terselip dalam Yeskil pasal 18 bahwa aturan yang berlaku atau hukum yang berlaku adalah setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tuhan itu adil. Tidak ada anak disuruh menanggung dosa orang tuanya. Tidak ada, ya. Dan sebaliknya orang tua menanggung dosa anaknya. Nggak bisa. Ya. Ini ayatnya. Jadi Yeskil 18 ayat 4 sampai 9 orang benar akan selamat. Pasti. Orang tua bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Tidak menurun pada anak dan sebaliknya juga. Jadi jika seorang fasik bertobat, ia selamat juga. Tapi jika orang benar lalu murtad, ia pun binasa. Ya, adil saja, saudara, tabur tuai. Tapi kehendak Tuhan adalah Tuhan tidak berkenan kepada kebinasaan orang fasik. Yang Tuhan inginkan itu pertobatannya. Jadi kalau kita hari ini senang gitu kalau orang lain binasa, oh itu salah. Pikiran perasaan Tuhan adalah senang kalau ada orang lain bertobat. Jadi jangan pernah kita berusaha menghukum orang lain. Oke. Di samping itu di kitab Yeskil dikisahkan ada Gog Magog ya. Kita sudah belajar ya. Gog Magog adalah suatu perang yang perang besar, saudara. Karena Israel diserang dari utara, timur, selatan, barat, dari segala penjuru. Nah, ini bisa diartikan secara harafiah. Israel dikeroyok tapi menang karena pembelaan Tuhan. Tapi bisa juga ganda karena menunjuk ke sesudah waktu yang lama sekali kejadiannya. Jadi bukan setelah pembuangan itu. Kalau setelah pembuangan itu perang fisik. Tapi ini setelah waktu yang lama sekali. Artinya di masa depan akan ada perang seperti itu. Nah, ini bisa berarti figuratif. Ya, perang apa itu? Mungkin perang Armageddon yang dimaksud. Gitu. Ya, jadi perang Armageddon. Bapak Ibu Saudara juga bisa di channel kita ada pembahasan khusus tentang perang Armageddon. Lembah Armageddon ya. Oke. Nah, kemudian nubuatan Yehezkiel di sini ini agak berbeda, saudara. Ini bukan cerita tentang di bumi saja, bukan. Ini maksud saya ini bukan tentang di waktu yang dekat saja, termasuk di masa depan. Ini menunjuk kepada perjanjian baru. Nah, ini timelinenya. Sebenarnya mulai kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan akan ada Mesias. Janjinya kepada Abraham juga gitu kan, melalui keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat, keselamatan maksudnya. Musa juga bicara adanya perjanjian yang baru, Yeremia, kemudian Yeskil. Jadi semua ini menubuatkan adanya zaman perjanjian baru. Nah, sementara itu Musa diberi Taurat supaya berlaku sementara. Sampai kapan? Sampai Kristus mati. Itulah eh, apa masa berlakunya hukum Taurat. Kalau gitu bagaimana setelah hukum Taurat? Tentu saja ini hukumnya Kristus, kasih karunia. Kalau kita mengikuti hukum kasih karunia, tentu saja kita tidak membunuh, mencuri, berzina, itu otomatis. Bahkan lebih jauh, membenci dalam hati pun sudah tidak. Jadi salah orang yang berpikir, Taurat itu masih berlaku, Pak. Kalau nggak berlaku nanti boleh membunuh dong, boleh ini. Nggak ngerti tapi bicara ya. Ya, perhatikan ini penjelasannya. Supaya mengerti dengan benar. Oke, di, di perjanjian baru digenapi di Ibrani. Ini yang dinubuatkan oleh Yeremia. Nah, ini sekali lagi
Bapak Ibu kenapa ya? Ada yang tanya saya, kok proyek Pak seperti cari uang gitu. Ini bahasa saudara, proyek keselamatan ini proyeknya Tuhan, pekerjaannya Tuhan maksudnya. Itu loh. Istilah saja kok tidak mengerti ya. Proyek keselamatannya Tuhan seperti ini. Taurat diberikan di Sinai, berlaku sementara sampai hanya bagi bangsa Israel. Sampai kapan? Sampai penuntun penuntut sementara sampai yang dijanjikan itu datang, yaitu Kristus. Setelah itu tidak berlaku. Kalau dulu Taurat hanya bagi bangsa Israel, sekarang bagi segala bangsa. Inti hukum Taurat lah yang berlaku selamanya, yaitu hukum kasih. Gitu ya. Sederhana saja. Ini ini cepat saja karena ini sudah kesimpulan. Jadi Bapak Ibu yang baru mengikuti atau belum mengikuti urut, silakan dari sesi satu kitab Yeskil ya. Kemudian apalagi? Nah ini. Ini sudah kita bahas. Jadi perjanjian lama kemudian diperbaharui. Banyak orang kalau dengar perjanjian lama, perjanjian baru lalu gini, memangnya ada yang lebih baru lagi nanti? Kenapa lama dulu salah ya? Pokoknya negatif gitu, saudara. Mereka nggak mengerti. Kalau mengerti akan bilang takjub malahan. Ya, perjanjian lama itu bayangan yang akan terjadi di perjanjian baru, saudara. Kalau dulu korban darah binatang digenapi di darah Kristus. Kalau dulu ditulis di loh batu, sekarang ditulis di loh hati manusia. Kalau dulu hanya bayangannya, sekarang hakikat keselamatan itu sendiri, wujudnya. Kalau dulu ada masa berlakunya Taurat, sekarang kekal selamanya. Kalau dulu korban diulang-ulang tiap tiap tahun, kalau perjanjian baru korban sekali untuk selamanya Tuhan Yesus. Makanya kita tidak menyembelih korban binatang lagi karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Dulu tabernakelnya di bumi, bait Allahnya, sekarang tabernakel ada di surga. Dulu umat pilihannya hanya Israel, sekarang umat pilihan semua orang yang beriman, mau Israel, Yunani, atau bangsa apapun. Ya, dulu perjanjian yang pertama itu. Ini perjanjian yang kedua, yang berlaku kekal selamanya. Itu ya. Makanya intinya hukum kasih. Rabu depan kita akan masuk ke kitab Daniel, saudara, dengan latar belakang terlebih dahulu pendahuluannya ya, supaya nanti kitab Daniel ini sangat menarik ya. Malam ini kita sudah selesaikan kesimpulan dari kitab Yehezkiel. Nah, jadi apa kesimpulannya, saudara? Saudara perlu ingat tadi proyek keselamatan yaitu gambar besarnya tuh. Jadi kalau orang hanya belajar kitab Yehezkiel saja, kan kebanyakan orang gitu kalau belajar. Belajar satu kitab, kitab itu saja yang dipelajari. Nggak dapat apa-apa, saudara. Akan dapat kecil sekali gambarnya. Tapi kalau kita explore sampai akhir, maka kita dapat gambar besarnya. Nah, itulah yang sering saya pakai dalam online Bible study ini. Supaya Bapak Ibu Saudara tidak hanya ayatiah atau biblika saja, tapi berupa teologi sistematika. Maksudnya pengertiannya Alkitabiah. Bukan hanya pengertian berdasarkan kitab Yehezkiel, Kejadian atau apa, bukan. Tapi berdasarkan Alkitab. Makanya mulai sekarang Bapak Ibu, kalau ada satu topik penting, harus Alkitabiah. Jangan berdasarkan ayat ini, oh, ayatiah itu. Harus lengkap sampai akhir. Barulah boleh ditarik kesimpulannya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan proyek keselamatan tadi kan dari kejadian sampai akhir tuh yang saya bahas. Meskipun sedang membahas kitab Yeskil. Karena Yeskil hanya sebagian dari apokaliptik itu. Ya. Jadi sebenarnya kita harus punya gambaran besar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika umat Israel dibawa keluar dari Mesir, ya, dibawa ke Gunung Sinai diberi Taurat, hukum Taurat. Kemudian di perjalanan banyak yang memberontak tidak taat, bersungut-sungut, tegar tengkuk. Meskipun banyak yang mati, tetap aja tegar tengkuk. Tapi generasi berikutnya lanjut, akhirnya sampai di Kanaan. Nah, sebelum sampai di Kanaan,
Tuhan berfirman begini, nanti kalau kamu sampai di sana ya, kamu jangan hidup seperti mereka hidup. Kamu tetap harus hidup kudus. Kamu jangan kawini perempuan-perempuan Kanaan itu. Nah, sudah dikasih aturan-aturannya tuh sebenarnya. Nanti kalau sudah sampai hati-hati ya, gitu kira-kira. Tapi Israel buandel. Sampai di Kanaan mereka malah hidup seperti orang Kanaan. Sehingga menyakitkan hati Tuhan. Ya, akhirnya dengan bergantinya raja-raja Israel akhirnya pecah utara dan selatan. Di utara kerajaan Israel, di selatan kerajaan Yehuda, di utara ibu kotanya Samaria, di selatan ibu kotanya Yerusalem. Terus begitu. Akhirnya Tuhan murka, saudara. Karena kenapa? Karena berhala-berhala dibawa ke dalam bait Allah. Mereka menyembah di dalam bait Allah. Udah kebangetan. Tuhan marah. Yang di utara dihancurkan oleh Asyur. Yang di selatan Yehuda dihancurkan oleh Babel. Makanya dibawa ke Babel. Nah, Yeremia menyaksikan hancurnya Yerusalem. Yeremia melayani di Yehuda. Kemudian yang melayani di pembuangan adalah Yehezkiel. Yang di istana, di pembuangan istana raja, Daniel. Rabu depan kita akan bahas tentang Daniel ini. Ya, di kitab Yehezkiel juga dicatat akan adanya eh, Yerusalem yang baru, keadaan yang baru yang dipulihkan. Nah, itu berlaku hari itu juga nanti dari pembuangan pulang membangun kembali Yerusalem kan begitu. Tetapi pesan ganda lagi nih, akan ada Yerusalem yang baru di kemudian hari. Itulah yang dimaksud dengan perjanjian baru tadi. Yerusalemnya bukan hanya di bumi lagi, tapi Yerusalemnya ada di surga. Yerusalem baru. Itulah tempat orang-orang benar memerintah bersama Tuhan Yesus nanti. Kita semua nanti akan bertemu dan memerintah bersama Tuhan Yesus lagi. Ya, saya harapkan Bapak Ibu Saudara sudah punya gambaran besarnya nih. Oh, begitu ya dari kitab Kejadian, kitab Wahyu itu begitu ya. Kan kalau kita baca kitab Wahyu itu kan dikisahkan suasana langit yang baru dan bumi yang baru. Kemudian diceritakan ada Yerusalem baru kan yang turun dari surga. Nah, itu. Jadi dari waktu ke waktu saya berharap Bapak Ibu akan semakin lengkap pengertian firman-Nya dan semakin matang karakternya. Jangan cuma pengertian di pikiran. Kalau itu cuma teori, harus praktek, harus berubah akal budinya. Ingat Yeremia tadi bernubuat, Tuhan menaruh hukumnya di batin manusia, di akal budi manusia. Supaya apa? Supaya jadi anak Allah. Jadi begitu ya, Bapak Ibu, Saudara. Baik, amin. Kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Sebentar, saya buka dulu ya. Eh, Bapak Ibu bisa unmute kalau raise hand juga. Oke, baik. Yang pertama, Pak Bobi ya, silakan di unmute. Mau tanya apa? Ya, selamat malam ini Pak. Selamat malam. Ya, ini masih menanyakan tadi Pak Wiknya kan bahas masalah Yerusalem baru itu loh. Iya, Ya, pertanyaan saya masih sama sih. Jadi setelah nanti kita di Yerusalem baru itu, apakah manusia betul-betul sudah tidak ada keinginan berbuat dosa lagi? oke, pertanyaannya bagus Ah, nih. Jadi begini, yang dibawa ke langit yang baru dan bumi yang baru tentu saja orang-orang yang percaya, yang perbuatannya juga benar di mata Tuhan, yang berkenan, ya, iya, yang Tuhan berkenan. Nah, artinya apa? Kalau seorang sudah percaya, sudah matang, sudah benar, tidak mungkin memberontak lagi di langit baru, bumi baru. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman yang memberontak sudah binasa kan? Sudah pengalaman hmm, dan sudah mengerti kita. Tidak mungkin dong memberontak lagi. Tapi kehendak bebas tetap ada kan manusia hidup di langit baru, bumi baru. Punya kehendak bebas. Bersuka cita. Bersuka cita artinya apa? Punya kehendak bebas kan? Bersuka cita, punya perasaan, punya pikiran, punya akal budi, bahkan punya tubuh, fisik. iya. Tapi bukan Kalau yang sekarang.
yang Nah, tidak bisa mati lagi. kalau misalnya dibandingkan dengan penciptaan pertama itu Adam dan Hawa itu kenapa apakah berbeda gitu loh Pak? Berbeda. Kalau Adam dan Hawa itu kan diciptakan dari debu, dari nol. Oh, Adam dan Hawa dari nol loh. Nggak ada pikiran sama hmm, sekali pertamanya. Kita nanti hmm, dibangkitkan kan pikirannya masih sama. Sudah lengkap. Lalu hmm. dibawa ke langit baru, bumi baru. Beda. Terus sama ini Pak. Kan tadi pembahasan selama ini kan memang saya memahami kalau ini betul-betul maksudnya proyek keselamatan dari Betul, Tuhan Yesus, betul kan? betul, betul. Nah, apakah bisa dikatakan Tuhan gagal dalam proyek perciptaan manusia pertama itu? Sampai akhirnya ada proyek keselamatan ini. Oke, baik. Tuhan tidak pernah gagal. Yang gagal itu manusianya. Manusia kan Hmm, diajar oleh Tuhan. Lah kalau manusia memberontak, masa salah Tuhan? Salah siapa? Kayak kita punya anak gitu ya. Kita didik anak kita. Terus anaknya ini memberontak. Salah siapa? Masa salah orang tuanya? Kan hmm, anak itu punya kehendak bebas. iya, Sama iya. manusia dikasih kehendak bebas. Manusia memberontak bukan Tuhan yang gagal, manusianya yang gagal. Gitu. Sama Oke. hari ini. Hari ini sama. Kita bisa percaya Tuhan, bisa sungguh-sungguh nggak imannya? Bisa. Lah kalau nggak sungguh-sungguh ada yang memberontak dan sebagainya, salah siapa? Ya salah kita sendiri. Kenapa begitu? Kita nggak bisa Iya salahin sih. Tuhan. Tuhan sudah kasih semuanya, aturan Hmm, mainnya, iya, iya. ya kan? Kembali ke itu ya berarti. Mm-mm. Iya. Saya Terserah soalnya kita. pernah mendapatkan apa? Saya sering kan bertanya-tanya ini toh Pak. Ya. Katanya itu karena gangguan dari Lucifer. Kita Adam dan Hawa itu berdosa karena gangguan dari Lucifer. Katanya begitu. Tapi Sekarang, kemudian sekarang kan sekarang setan juga mengganggu, sama. sama, betul Ya, toh. ya. Nah, terus saya tuh sampai berpikir gini, Pak. Jadi yang waktu di masa Yerusalem baru itu sudah nggak ada gangguan lagi. Kenapa kok dulu ada gangguan itu? Bukan gitu ya cara Bukan berpikirnya, gitu. Pak ya. Jadi gini, Adam dan Hawa itu kan dari nol pikirannya. Oh, Nah, iya, dikasih iya. gangguan, dikasih ujian itu supaya lulus, Oh, supaya taat lulus. Kalau kita udah habis-habisan ini perang rohaninya. berarti sekarang kita ujiannya ya sekarang ini Iya berarti. sekarang ini ujian kita sampai kita mati. Oh, Apa yang kita perbuat? ya, Gitu. ya. Sementara itu dulu deh, Pak. Ya. Jadi Itu kita dulu. semua sedang ada ujian sebenarnya. Kalau Mm-mm. dalam bahasa rohani, peperangan rohani. Ya. Iya, Oke, Tuhan berkati. ya, ya. Makasih. Ya. Pak Kris, silakan Pak. Ya, shalom malam, Pak. Shalom. Eh, saya mau tanya mengenai Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 15. Soalnya kalau dilihat di eh, leksikon, Pak, Ya, itu sebenarnya itu kurang udah lebih putus-putus. bahasa Ibrani, ya, Oh, udah. Yeskil 28 ayat. ayat 13 sampai 15. Oh, oke. Khususnya di 14 itu kan disebutkan, kalau saya tidak tahu ya leksikon saya sama atau enggak dengan yang di Pak Wignya. Ya. Engkau adalah kerub yang diurapi, dan sayapmu membentang, dalam arti maksudnya membentang kayak menaungi banyak wilayah gitu loh Pak, seolah-olah seperti itu kalau kurang lebih. Jadi kalau kita lihat di bahasa Ibraninya sebetulnya lebih jelas kelihatan kalau sebetulnya dia itu diciptakan dalam kondisi yang baik, satu, dan kedua meneguhkan bahwa eh, dia adalah salah satu kerub. Jadi kalau saya malah lebih yakin kalau itu menceritakan tentang tokoh si setan ini, bukan bukan raja itu, karena disebutkan dia adalah seorang apa kerub gitu Pak, disebutkan Hmm, itu. hmm. Pertanyaan yang pertama saya ini, menurut Pak Wiknya, apakah keliru kalau saya nyimpulkannya itu Pak? Oh, oke, baik. Jadi, kalau dalam teks Ibraninya ya, Pak, artinya itu anointed guardian cherub. Makanya Betul. diartikan ini cherub nih.
Artinya malaikat Ya, ya, jenis malaikat ya. ya. Berarti kan opsi bahwa itu raja berarti kan bisa dicoret karena ini bicara sosok yang adalah kerub, Pak, berarti. Ya, tapi mereka punya punya argumen gini, ini cuman ejekan terhadap Oh iya, Raja apa? Raja Babel, Raja Tirus kan gitu. iya. Terus kalau kita lanjutkan di leksikon itu di ayat-ayat berikutnya sebetulnya kan satu poin yang waktu diciptakan dia baik, Ya, parasnya elok dan ya, kelakuannya juga tidak bercacat sampai dengan kemudian ada melencengnya sedikit kan ada seperti itu. ya. Sampai Ya, kemudian didapati kecurangan padanya. nah kecurangan. Eh, Cuma itu kan hurufnya agak melompat Pak, dan tidak selengkap yang kita omongkan ini. Yang di leksikon itu kan ada kata-kata yang apa? Yang ayat berapa, Pak? Ini yang 15. ayat 15 itu yang Oke. unrighteousness-nya kan sebetulnya kan kalau saya lihat cuma at terus nimsa di leksikonnya Pak Wignya sama enggak? Cuma yang terakhir itu at sama nimsa Yang terakhirnya, ayat 15. ya betul, Ad Nimsa. Ya, Ya, at nimsa. betul. Jadi intinya kan kadang-kadang ada pertanyaan yang agak nyeleneh ke Pak Wignya. Ya, Itu Tuhan tahu kayak gitu kok nyiptakan Adam dan Hawa di Eden sudah gitu disediain iblis satu itu. ya, Yang kedua malah ada yang tanyanya agak lebih nyeleneh lagi. Saya tidak bilang itu salah atau benar atau apa ya. ya, ya, Sekarang kenapa Tuhan nyiptakan sudah tahu kayak gitu kok nyiptakan yang jahat? Nah, padahal kan ayat Yeskiel ini kan menjelaskan waktu diciptakan itu baik. Sebetulnya kan itu Pak. Jadi ya. malah justru di ayat 14-15 ini kan mematahkan argumentasi pertanyaan orang yang agak nyeleneh itu tadi, Pak. Menurut Ya. Pak Wignya gimana? Ya, intinya sih sederhana. Manusia diciptakan kan dengan kehendak bebas. Kenapa? Menurut gambar dan rupa Allah. Iya, Kalau menurut gambar dan rupa Allah, masa robot kehendak bebasnya ada. iya, Bisa memilih yang baik dan yang buruk, tapi ia memilih yang buruk. Nggak taat maksudnya ya. Nah, iya. itu aja sih. Sama, ini juga begitu. Iya, Toh tak bercela, adnimsanya juga itu, Pak. Adnimsanya kan juga itu berarti. ya sampai didapati kecurangan. Amnesia itu Iya, artinya itu, until found. iya. Berarti kan dia membuat pilihan untuk melakukan Betul, itu, tuh, Pak. Sebetulnya kan betul, itu. betul itu artinya. Jadi dia Makanya yang kan, bukan Tuhan yang menentukan, dia sendiri yang pilih. ya, makanya kan kadang-kadang kita ini udah habis fikri, Pak. Kok ada yang tanya, kok sudah tahu gitu nyiptakan yang jahat, gitu kan? Itu ini Pak, itu terpengaruh dengan ajaran Calvinisme itu pasti. Oh, gitu ya. Iya, Calvinisme kan Tuhan yang menentukan semua skenarionya, ini jahat, ini Iya, baik, gitu. Nanti pertanyaannya dibalik, kan Tuhan Maha tahu, kok menciptakan Adam yang jatuh. Nah, udah tahu saya. iya, iya. Ya, itu. Iya, Padahal di kesimpulan kitab Yeskiel sesi malam ini kan sebetulnya kan kelihatan kalau ya, kita lihat ayat itu kan harusnya kelihatan juga kalau si setan itu mengambil keputusan sendiri dan itu salah karena memberontak kan itu toh, betul. Pak. Ya kan? Karena pada waktu diciptakan tak bercacat celah. Iya, malah dipuji-puji sebetulnya Ya, di ya. ayat 13-nya. Cuman ada tafsir ya, Pak. Ada tafsir yang Ya, begini. Tuhan sengaja menciptakan yang jahat, setan, sebagai tokoh antagonis. Kayak film gitu loh, Pak. oh, Ada penjahatnya, ada superhero-nya. iya, iya, iya. Terlalu Tapi bener banyak ada yang nonton, begitu loh pikirannya. terlalu banyak nonton Marvel mungkin, Pak. Ya, kayaknya sih begitu. Nah, Iya. dulu padahal belum ada Marvel. Dia sudah bernubuat adanya Marvel kayaknya. Iya. Pertanyaan terakhir, Pak. Oke. Dari ayat 13 itu eh, apa? Kalau dilihat bahasa Ibraninya itu kan timbrel, artinya tamborin itu, Pak. Terus itu ada orang yang mengartikan kalau dia itu pemimpin puji-pujian, dasarnya dari ayat 13 itu, Pak. Karena apa itu? Ini di kata yang diterjemahkan di bahasa Indonesianya eh, tempat tatahannya dibuat Oh, dari emas. Itu oh, bahasa
Ibraninya kan kalau dilihat kan arti bahasa Inggrisnya kan timbrel sebetulnya Pak. Apa? Tamborin. Tamborin, betul. Ya, lah dari itu terus ada yang menjelaskan punya argumentasi kalau si setan itu pemimpin pujian waktu di Hmm. eh, Hmm. surga sana. Pendapat Pak Wiknya gimana Pak? Itu salah satu tafsir aja, Pak. Belum tentu juga. Belum Iya, tentu juga. Jadi memang terjemahannya tamborin, gitu ya. Tupe, Tupeika, tupe, Tupeika, ya tupeka, Tupeika, tupeka, tupeka itu Tupeika, ya. eh, mounting ya, mounting bisa tamburan, tamburin bisa. Ya, Iya, iya. Yang tatahannya ya, yang hmm. ya. Kalau tatahannya itu Uneka Veika. Tapi ini Pak, tapi Ya. konteksnya adalah frame atau tempat untuk menyimpan itu perhiasan. Konteksnya itu. Oh, gitu ya. Iya, konteksnya itu. Jadi dia Iya, iya. tempat, mounting, dia Hmm. tempatnya. Ya, soalnya kan justru itu saya tanya, kadang-kadang kan ada yang khotbah di depan mimbar, iblis itu pemimpin pujian, waktu anu dasarnya apa? Oh, Saya ya. tanya, ini Pak, ayat ini Pak. Nah, ini Oh, yang apa terjemahannya tamborin ini yang dipakai. ya, ya, ya. Tamborin dipikir tamborin kayak zaman sekarang tamborin gitu kali ya. Ya mungkin. Meskipun ini enggak nambah atau ngurangi iman Iya. kita, sebetulnya kan Tapi itu nggak terlalu penting sih mau dia pemimpin betul, pujian, betul, mau betul. pemimpin apa. Pokoknya sekarang jadi setan aja dia. Ya, yang penting itu Pak, betul. Ya, Ya, itu aja Pak pertanyaan oke. saya. Terima kasih. Memberkati. Berikutnya Ibu Syan, silakan Bu. Shalom, shalom Pak Kanto. Shalom. Shalom Shalom. semua. Saya ada dua pertanyaan, Pak. Ya, Yaitu perbedaan antara yang lama dengan yang baru. Karena kalau kita melihat dari perkataan Yesus kepada Nikodemus, dia katanya kita harus dilahirkan kembali. ya, Arti dari conversation yang terjadi itu bersifat kerohanian ya, yang baru. betul, Karena harus melalui darah roh Allah yang merupakan DNA kerajaan surga. betul. Nah, tadi juga Bapak menyinggung sudah ya bahwa sekarang hukum Taurat itu sudah ditulis di dalam hati kita, bukan di loh batu lagi. Berarti Ya, dulu itu natural karena sudah kehilangan kemuliaan Allah oleh dosa Adam, sehingga Allah harus datang untuk memenuhi hukum Tauratnya itu ya, supaya bisa dimasukkan ke dalam kita dan kita diberikan Roh Kudus. ya, Itu kalau waktu saya mempelajari tabernakel yang uh, bayangan akan datang. Sedangkan ya, di buku Ibrani adalah tabernakel yang rohani. ya, Itulah yang Bapak sentuh mengenai Yerusalem baru. ya. Nah, sekarang pertanyaan saya yang pertama, apakah perbedaannya bertobat dan mengaku dosa dan dibaptis selam dengan kelahiran kembali yang hanya Allah sendiri yang dapat melakukannya, sehingga oleh darahnya itu kita diberi Roh Kudus sebagai jaminan sampai nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Oke, Nah, baik. kedua, Pak, Satu dulu, itu Bu. Nanti lupa saya. ya, Ya, silakan. oke. Jadi kan kita tahu kronologinya bahwa manusia jatuh dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Roh Allah undur daripadanya. Nah, barulah di peristiwa Pentakosta, Roh Allah dicurahkan kembali, Roh Kudus. Sehingga kita memiliki Roh Kudus. Roh Kudus dimateraikan dalam diri orang percaya sebagai tanda milik Tuhan. Artinya kita milik Tuhan. Nah, tapi itu tidak berarti lalu kita berubah otomatis. Makanya Roh Kudus ditaruh itu untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Artinya kita mau nolak atau mau taat gitu, mau mendengar atau mau tidak gitu. Nah, jadi kita harus memberi diri untuk dipimpin dengan perubahan akal budi dan seterusnya sampai akhirnya matang dan benar-benar
mengerti kebenaran, sehingga kebenaran itu memerdekakan kita. Nah, itulah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah, disebut anak Allah. Nah, itulah yang disebut lahir baru. Jadi lahir baru itu bukan gini, seseorang dibaptis, keluar dari air terus lahir baru. Bukan, belum. Itu cuma ritual atau formalitasnya. Nah, benerannya dipimpin oleh Roh itu perubahan akal budi, perubahan semuanya, batinnya, dan sebagainya. Nah, itu baru lahir baru. Ya, itu makanya hanya Allah yang dapat melakukan pembaharuan dari dalam dulu, seperti di Ezekiel 36 itu. Ya, Lalu baru nanti akal budi kita dipimpin oleh Roh Kudus sesuai dengan Roma 8. Ya. Nah, sekarang yang kedua, Pak, simpel sekali. Waktu itu ada yang bertanya sama saya, ini sudah lama nih, mengingatkan saya lagi buku Ezekiel. ya, Saya ditanyakan waktu itu dengan cerita yang di Ezekiel 37 itu, The ya, Valley of the Dry Bones. ya. Tanya, apakah saya berdoa untuk arwah arwah orang yang sudah meninggal? Hmm. Karena di situ Tuhan menantikan sampai Ezekiel siap untuk tengkorak-tengkorak itu difirmankan menjadi manusia baru. Disangka itu orang yang bertanya kepada saya, kita boleh akan orang-orang yang sudah meninggal karena dihubungkan dengan Lukas 16. Dia katakan ada masa purgatory yang nantinya Injil masih diberitakan kepada mereka, lalu mereka masih mempunyai kesempatan untuk bertobat. Nah, menurut Bapak, bagaimana di buku Ezekiel ini? Lukas 16-nya yang ayat berapa? Yang ayat yang mulai dari ayat yang ke-19 apa? Yang the rich man and Oh, Lazarus. oke. Oke, baik. Ya. Jadi begini, yang pertama tentang Yehezkiel ini, Yehezkiel diberi penglihatan oleh Tuhan adanya suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Tapi tulang-tulang itu bukan secara harafiah. Tulang itu maksudnya adalah Israel yang mati. Mati di sini artinya memberontak, jiwanya mati. Jadi ketika tulang itu dibangkitkan bukan secara harafiah. Jadi Israel akan kembali lagi ke Yerusalem, gitu maksudnya. Jadi itu figuratif. Yang kedua, Yeskel tidak berdoa minta tulang itu dibangkitkan, tidak. Ya, ini suatu penglihatan. Jadi bukan Yeskel berdoa untuk orang mati, bukan, sama sekali bukan itu. Yeskel berdoa untuk pulihnya Israel, pengampunan untuk Israel. Itu ya, mungkin karena nabi kan dia. Nah, tidak ada hubungan juga dengan Lukas. Lukas ini cerita bahwa ada orang kaya yang tidak baik, jahat, ke alam maut. Lazarus ke pangkuan Abraham. Apa hubungannya dengan doa orang mati? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ya, jadi itu penjelasan yang salah itu. Tidak ada, Bu. Di seluruh Alkitab tidak ada praktek berdoa kepada orang mati itu nggak ada. Ya, terima kasih, Pak Nah, Tama. oke. Berarti Haleluya. berikutnya, ini dia. Rebecca, silakan. Kenapa Tuhan memilih Israel? Kenapa tidak bangsa-bangsa lain? Apakah ada perjanjian leluhur di antara Tuhan sama leluhurnya Israel? Oke, baik. Langsung Yuk, dijawab ya. yuk. Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa melalui keturunan Abraham, yaitu Ishak, Yakub, dan seterusnya, akan lahir Sang Juru Selamat. Hmm. Itu janji Tuhan. Clear, tidak ada bangsa lain. Makanya Tuhan Yesus mengatakan di Perjanjian Baru, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu bangsa Israel? Ya, Oh iya. ya. Habis itu di surga itu nanti ada tingkatan tahta kah? Apa ada kayak pekerja kuli gitu yang Oke. bangun-bangun rumah? Yang Alkitab catat adalah di surga ada pemerintahan, karena bentuknya kerajaan. Dan orang-orang percaya akan memerintah bersama Tuhan Yesus. Kalau memerintah artinya ada yang diperintah. Nah, makanya di Alkitab dicatat adanya mahkota, ada mahkota yang besar, ada mahkota yang kecil. Jadi ada strukturnya memang.
Mm. Di surga kan kita memerintah bersama Tuhan Yesus. Kalau ada yang memerintah, artinya ada yang diperintah. Di Alkitab ada kisah tentang mahkotanya ada yang besar, ada yang kecil. Artinya ada struktur pemerintahan. Dalam Iya. perumpamaan ada orang yang diberi 10 uang mina misalnya, maka dia diberi 10 kota. Jadi ada tingkatan memang. Tapi tingkatan itu dibuat dari apa yang maksudnya kayak seberapa dia serve Tuhan di dunia kah? Ya pasti, Tuhan yang Oh, tentukan ya tapi ya. oh ya, ya. Habis itu em, pertanyaan terakhir itu jangan apakah teori bisa merubah seseorang? Maksudnya? Kayak teori tentang misalnya teori tentang artinya bilur-bilur Kristus itu maksudnya kayak teori itu maksudnya kayak pemikiran orang tentang sesuatu itu apakah bisa merubah suatu sikap dari manusia tersebut orang tersebut. Ayo. Bisa dong, bisa. Kalau orang mindsetnya salah, cara hidupnya bisa salah. Iya kan? Kalau orang Ya. mengerti kebenaran, hidupnya bisa benar. Bisa benar berarti bisa juga itu orang nggak benar. Bisa. Pengertiannya sudah benar, tapi dia nggak mau lakukan karena berat melakukannya. Orang sudah tahu Oh, bahwa merokok itu tidak baik. Kenapa dirokok terus? Nah, bisa saja kan? itu Sudah mengerti kan? oh, Tapi merokok oh. terus. Ya sama. Orang sudah tahu dosa itu maut. Tapi kenapa kau berbuat dosa terus? Nah, sama. Nah, tergantung manusianya mau berusaha nggak, mau berjuang nggak, gitu. Oke, Jelas, oke. mereka ya. Oh, jelas. Oke, Tuhan berkati. Terima kasih. God bless. Oke, God bless. Berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau kita lihat dalam perjalanan eksistensi kehidupan di dunia ini, bahwa Allah juga banyak bergumul. Jatuhnya Adam dan Hawa dalam dosa, bagaimanapun Allah bergumul. Kemudian eh, peristiwa air bah juga Allah bergumul akibat makin jahatnya manusia. Ya, Kemudian peristiwa Sodom dan Gomora juga bergumul. ya, Jadi kan pergumulan itu dilampiaskan dalam bentuk amarah barangkali kan. Nah, ya, banyak lagi sebetulnya peristiwa lain, khususnya di Perjanjian Lama dulu Pak, ya, dengan Israel dibuang ke Babel. ya. Nah, ini pertanyaan saya, apa yang kita tangkap dari peristiwa-peristiwa ini semua, atau apa yang kita tangkap dari pergumulan Allah dan kemarahan Allah itu, dan bagaimana kita merespon? Makasih Pak. Ya. Kita harus mengerti sekali bahwa kehendak Allah adalah jangan ada yang binasa. Allah menciptakan manusia supaya jangan binasa, ya. Tetapi manusia tidak diciptakan seperti robot biologis, diciptakan dengan kesadaran penuh yang bisa memilih mau taat atau tidak taat. Nah, ketika tidak taat, Allah bersedih, marah. Tapi kalau taat, malaikat di surga saja bertepuk tangan, Pak. Jadi, dalam hal ini seringkali dipakai bahasa personifikasi. Eh, Allah menyesal, lalu marah. Nah, itu kan bahasa personifikasinya manusia juga. Artinya Allah punya perasaan juga, bukan tanpa perasaan. Kan Allah itu kasih adanya. Artinya kasih itu kan perasaan. Nah, begitu. Jadi, eh, memang begitu. Bahkan ditulis dalam kitab Yakobus, bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata bahwa roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Cemburu lagi, Pak. Itu sebenarnya dengan kuat, diingininya dengan sangat kuat. Gitu. Jangan binasa gitu. Begitu, Pak. Jadi respon kita Pak, Respon kita mau selamat atau tidak, mau jadi anak Allah atau tidak, pilihan di tangan kita. Kalau mau jadi anak Allah, harus belajar.
belajar firman, melakukannya, perubahan akal budi, berjuang, melawan kedagingan ini, dosa kita, natur dosa. Itu bukti bahwa kita beriman, imannya benar, sehingga nyata dalam perbuatan. Sebab iman tanpa perbuatan seperti tubuh tanpa roh, mati. Gitu. Jadi justru terjadi sebaliknya, kalau itu kita lakukan, respon yang tadi, Ya, justru sangat bersuka cita, Pak ya. ya betul. Oh, Barang siapa menabur, dia menuai, Pak. iya. Ya, Begitu makasih ya. Pak. Belum Oke, Pak. Tuhan berkati, Pak. Pak Oto, silakan, Pak. Di unmute dulu. Ya, Selamat malam Pak Dokter. selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau ini Pak bertanya, kenapa masih banyak pastor yang masih mengikuti konsili Pak dan tidak mau mengikuti kebenaran? Apakah waktu mereka ngambil doktornya atau master teologianya, mereka tidak belajar kebenaran itu? Apa kebenaran itu belum ada pada waktu itu Pak? Gitu Pak. Oke, ini berkaitan dengan doktrin suatu gereja. Ya, kalau doktrinnya itu memandang bahwa hasil konsili itu benar 100%, maka mereka akan ikuti. Nah, kadang-kadang nggak meriksa Alkitab lagi gitu. Pakai saja hasilnya gitu. Ya kan? Ada lagi gereja yang lebih mengutamakan tradisi daripada Alkitabnya. Nah, ini keputusan masing-masing gereja ini memang. Ya, Tapi kalau tapi apa tapi apakah mereka waktu kuliah ngambil masternya atau dokternya itu enggak mendapatkan kebenaran yang benar itu, Pak? ya tergantung Makanya dia ngambilnya di mana, Pak. Kan setiap oh ini oh iya beda-beda. tak bisa Ad- mengerti. Ada STT yang sangat liberal kan ada aja, Pak. Ada. Kasihan, Pak. Ya, kasihan sih. Saya sangat 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 berkasihan. Kasihan jemaatnya Iya. dan Betul, Pak. jemaatnya. Betul. Makanya saya buat seminar 7 natur kebenaran tuh maksudnya itu, Pak. Iya, Supaya lebih objektif ya kebenarannya ya. kasihan. Mm-mm. Terima kasih, Pak. Oke. Tuhan berkati ya, Pak. Haleluya. Berikutnya Pak Mulyono, silakan, Pak. Malam Pak Wigyo. Selamat malam. Pak, saya ada dua pertanyaan Pak. Silakan. Yang pertama itu akhir hidup Yeskiel itu gimana Pak? Di pembuangan atau kembali ke Yerusalem Pak? Akhir hidupnya Yehezkiel. Iya. Waduh, saya mesti cek nih. Yehezkiel matinya di mana? Dicatat nggak ya Yehezkiel matinya Ya, ya? kalau Yeremia kan tadi di Mesir gitu kan. Ya, Kalau betul. ini Yeskiel Betul. di mana Pak ya? Kira-kira. Nabi Yehezkiel ya. Iya. Sebentar, ada nggak ya di Alkitab Yehezkiel? Ada nggak ya? Adanya menurut tradisi. Dimakamkan di suatu desa di Irak, Pak. Di pembuangan, Pak. Berarti di pembuangan ya, nggak Iya, sampai kembali ke Yerusalem dia Pak ya. enggak. Jadi di Enggak, Pak. pembuangan itu dia meninggalnya Iya, gitu dia ya. nggak sempat balik, Pak. Iya Menurut ya. catatan Berarti ya. iya ya. Berarti zamannya Esra sekali udah nggak ada dia Pak ya. Oh, Esra Sudah nggak ada dia Pak. tahunnya mesti dilihat nih. Iya, mungkin sudah nggak ada kali ya. Tidak, tidak secara eksplisit, Pak, ditulis di Iya ya. Alkitab. Ya, Oke. tapi kemungkinan besar dia matinya di Babel memang. Oh. Babel itu kan Irak kalau zaman sekarang. Iya ya. Gitu, nggak ditulis secara eksplisit. Iya ya. Penasaran aja. Iya, Kalau Yeremia kan jelas di Mesir, jelas kalau kalau ini di Yeremia mana ada. ya. Ya. Oke, Terus yang yang kedua, kedua Pak. Kalau kitab Taurat itu kan gambaran untuk sampai ke Mesias gitu kan Pak. betul. Nah, tadi kan juga disebutkan bahwa Yerusalem itu kan ada Yerusalem yang baru Pak. Ya, Nah,
apakah Yerusalem yang lama, yang sekarang ini memang gambaran untuk mencapai Yerusalem yang baru, Pak? Dan apakah di Yerusalem yang baru itu sama seperti kita sekarang ini, Pak, keadaannya? Oke, yang jelas di Yerusalem baru keadaannya beda, Pak. Kalau sekarang ini kan bumi sudah terkutuk. Di yang baru kan sempurna. Itu udah pasti. Jadi, tapi kalau ditanya Ya. apakah manusia punya daging? Nggak punya, wong dibangkitkan. Tapi tubuh kemuliaan, bukan daging yang sekarang. Itu bedanya. Namanya tubuh kemuliaan. Di Alkitab apa dijelaskan kira-kira gambaran Yerusalem baru itu seperti apa gitu, Pak? Di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu Apakah ada? digambarkan langit yang baru dan bumi yang baru, kerajaan surga seperti apa. Tapi itu kan gambaran, Pak. Iya. Gambaran itu kan nggak lengkap juga, Pak. Lengkapnya kan nanti benerannya di sana. Gambaran Hmm. tuh intinya di sana tidak ada kejahatan lagi, hanya terdapat kebenaran, tidak ada air mata. Itu kan gambaran-gambaran tuh, Hmm. ya kan? Tapi kan Yang fisik kan, Pak? fisik, Berarti kan sama seperti kita sekarang ini kan, Pak, berarti gambarannya. ya tapi nggak sama dengan sekarang. Sekarang kan sudah jatuh dalam dosa, udah nggak bisa hidup kekal. Berarti seperti di Taman Eden gitu kira-kira. Kemungkinan, kan kita hanya bisa kemungkinan, Pak, karena nggak Iya, ditulis iya, iya. lengkapnya. Kemungkinan ya, awal mula ya sebelum jatuh dalam dosa ya. Hmm. Kalau bicara kemungkinan ya bisa saja sebelum jatuh dalam dosa. Iya, iya. Penasaran aja sih, Pak, kalau Yerusalem yang baru itu yang akan kita diamin nanti itu bentuknya gimana gitu loh. Maksudnya apa Oh, seperti ya ada mobil, ada rumah atau apa, apa gitu oh, loh, Pak. nanti aja Pak Kira-kira kalau sampai fisiknya. sana kita Iya, lihat. iya. Oh, Penasaran no. aja sih. Katanya di sini gambaran untuk Iya, yang iya. mau datang gitu. Apakah sama gitu loh, maksud Tapi yang saya. jelas kita punya mata tetap dua, Pak, bukan tiga ada tengahnya Iya. lagi. Terus tadi kan juga ada pertanyaan, ada tingkatan. Apakah ada yang rumah besar, rumah kecil, apa kayak gitu misalnya? Ya ada lah, Pak. Ya, Masa rumahnya kotak-kotak semua sama ukurannya? Nggak nyeni dong. ya, ya. Ya, Ya udah, cuma ini kepingin tahu aja kira-kira ya, pandangannya ya. Pak Wikro mengenai Yerusalem baru itu gimana ya. Oke. Ya, terima Y- kasih Pak. Ya. Ya, Don Kati. Berikutnya Pak Irwan. Pak Irwan silakan. Shalom Pak Wisnu. Shalom. Saya ada dua pertanyaan Pak. Ya, Pertama silakan. mengenai eh, sepertinya peradaban seperti Egypt atau China, mungkin Egypt yang paling dekat itu sepertinya tidak di dalam timeline yang Bapak presentasikan di situ tidak ada kejayaan orang-orang Mesir, Egypt. Apakah eh, sewaktu Musa melarikan dari Egypt itu berarti waktu itu adalah misalnya piramid tidak pernah disebutkan mengenai hal-hal peradaban mungkin modern pada waktu itu relatif. Eh, Bagaimana Pak disebutkan apa tidak Pak apa karena ini hanya spesial untuk Israel gitu. Ini spesial untuk jalur keselamatan, Pak. Padahal di zaman itu kerajaan di Cina sudah ada, tapi nggak dicatat di Alkitab karena ini cerita keselamatan, jalur keselamatan. Jadi jangan Tapi pernah mengenai berpikir Mesir, Mesir sangat dekat Mesir sekali. kan ditulis di Alkitab, ada Fir'aun dan sebagainya. Ada. Yang Yusuf itu ya Pak waktu. Iya, itu kan Hmm. Mesir. Mesir jaya, Pak, di zamannya. Oke, tapi tidak ada faktor yang influencing apa mengenai keselamatan itu dalam hal ini. Yang ditulis adalah yang ada hubungan dengan keselamatan, Pak. Karena Oke. Alkitab bukan kitab arkeologi atau apa kan bukan, untuk Ya. keselamatan. Lalu pertanyaan saya yang kedua adalah apakah pertobatan atau Roh Kudus itu ada sebelum sebelum Kristus? Saya memikirnya kadang-kadang mengenai Roh Kudus ini ada di seluruh dunia menyeluruh sebelum sebelum even Yesus lahir, sebelum Betul, Perjanjian Baru. betul. Jadi Roh- apa Roh Kudus itu ada, lalu waktu Yesus datang tidak ada karena memberi kesempatan pada Yesus untuk apa mengabarkan Injil misalnya. Lalu sesudah itu waktu Pantekosta datang lagi gitu Pak kira-kira. Roh Kudus itu maha hadir dari kekekalan dulu sampai kekekalan nanti, Pak. Kenapa? Karena Roh Kudus itu adalah roh Allah.
Jadi selalu ada, dimanapun, kapanpun. Tapi kenapa Yesus bilang, aku sebaiknya pergi dulu dari sini karena akan datang Roh Kudus. Berarti Artinya, waktu Yesus ada itu Roh Kudus tidak ada. nah, artinya bukan itu, Pak. Roh Kudus selalu ada, kapanpun, dimanapun. Kenapa bicara seperti itu? Karena perkenanan Allah melalui Roh Kudus akan dinyatakan pada waktu Pentakosta, yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus. Bukan berarti sebelumnya nggak ada. Roh Allah itu selalu ada selama-lamanya. Dan juga dengan kesaksian Yesus. Oke, Pak. Lalu mengenai pertobatan dalam konteks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, apakah ada perbedaan? Sepertinya pertobatan itu suatu yang spontaneous gitu, tidak ada proses. Kita tahunya sekarang ini kan ada proses belajar, proses bertumbuh, progresif dan sebagainya. Tapi sepertinya waktu uh, Perjanjian Lama itu pertobatan yang disebutkan di Ezekiel itu adalah sesuatu yang sepertinya pertobatan sewaktu Musa membawa ke Kanaan itu mereka berubah menjadi dengan menyembah berhala dan sebagainya di tengah jalan itu. Apakah itu pertobatan juga dalam konteks berbeda, yang itu Perjanjian Lama, ini konteks Perjanjian Baru adalah pertobatan yang ditambahi dengan pertumbuhan rohani kita. Gitu Pak, apa? Baik, kalau murtad di Perjanjian Lama, artinya orang meninggalkan Taurat atau meninggalkan Tuhan. Nah, di Perjanjian Baru bukan lagi begitu. Di Perjanjian Baru, orang yang tidak mengasihi Tuhan terkutuk. Kenapa? Karena di Perjanjian Baru bukan cuma melakukan hukum agama, tapi berubah. Hukumnya ada di batin seseorang. Anak Allah. Anak Allah itu hidup yang dipimpin oleh Roh, bukan hidup yang dipimpin oleh aturan-aturan agama. Bukan, beda. Sekarang cerdas, akal budinya berubah. Jadi bukan menurut aturan boleh nggak ya? Bukan begitu. Jadi makanya di Perjanjian Baru prosesnya panjang, perubahan akal budi kan? Kan metanoia, perubahan pikiran, perubahan akal budi. Itu pasti proses dong, bukannya tidur semalam besok pintar kan nggak ada begitu. Besok bijaksana, besok matang, dewasa nggak ada. Besok sempurna, nggak ada. Kesempurnaan itu melalui proses panjang. Apakah berarti perjanjian baru lebih individu, Pak? Dalam arti Yesus berkata, "Ketika Mbak aku di mana-mana, bukan di gunung apa yang dekat Yerusalem itu." Tapi apakah berarti berbeda dalam arti lebih individu sekarang ini dibanding dengan perjanjian lama? Maaf gitu. Yang dimaksud lebih individu apa ya, Pak? Kita sekarang mungkin lebih harus bertumbuh dari dalam hati kita. Kalau zaman waktu perjanjian lama itu bagaimana proses apa? Sebenarnya sama, Pak. Cuma perjanjian lama diarahkan ke hukum Taurat yang sementara. Melalui ritual korban bakaran, persepuluhan, hari raya gitu. Kok sekarang kita enggak? Beda. Bedanya kita Baik, harus lebih sempurna gitu. baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, God bless. Om Kati. Pak Sucipto, silakan Pak. Shalom Pak Winyo, Shalom, selamat malam, apa kabar? malam baik. Ya, selamat ulang tahun Pak sebelumnya. Belum Pak. Minta maaf Pak, enggak anukan video Pak. Ya, ya nggak apa-apa, silakan. Ada dua pertanyaan Pak. Ya. Yang pertama, saya sangat diberkati oleh penjelasan Pak Winyo. Puji Tuhan. Dari kejadian 3:15 sampai turunnya hukum Taurat di Sinai. Ya. Terus sampai kedatangan Tuhan Yesus dan kematian Tuhan Yesus. Ya. Nah, itu kira-kira menurut Pak Wigno, bangsa Israel saat ini mengetahui enggak rahasia ini, Pak? Ada berbagai macam, Pak. Saat ini Israel kan ada yang sekuler, ada yang ortodoks, ada yang sudah percaya Yesus juga, meskipun sedikit. Nah, apakah mereka enggak belajar atau bagaimana, Pak? Bukan nggak belajar, atau
Mereka Pernah tidak belajar. percaya bahwa Perjanjian Baru itu kitab suci. Oh, begitu Pak ya. Itu yang menyebabkan mereka nggak percaya Yesus. Iya, iya, Sebab kalau kitab Perjanjian Baru dibuang, maka tidak ada Yesus kan. iya. Nah, yang berikutnya yang sudah percaya ya tahu Pak ini cerita ini. Begitu Pak ya. Ya, Oh, boleh Pak Wigno ke Israel sambil mengajar aja bangsa Israel ke sana Pak. Supaya bisa iya. tahu Pak mereka Pak. Ada rencana sih kalau jadi November ke Jadi Israel. supaya mereka juga mengetahui rahasia kebenaran firman Tuhan ini, mereka juga diberkati Pak. Iya, cuma sulit Pak. Orang kalau sudah nggak percaya itu berbagai macam argumen bisa punya dia. Iya. Terus Ya, yang kedua Pak, ya, tadi Pak Wigno jelaskan dengan Ibu Sen itu yang ya, mengenai perjanjian baru Roh Allah tinggal di dalam kita, ya, Roh Kudus. ya, Roh Kudus, Roh Allah itu adalah Roh kebenaran. ya, Nah, kita harus dipimpin oleh kebenaran. Kita ya, mesti harus mengikuti taat, hidup dalam Roh. ya. Terus itu kira-kira bagaimana? Kita perlu belajar, Pak, kebenaran itu, Pak. Dan bagaimana orang yang sudah percaya mengaku Kristen tapi tidak mau belajar kebenaran. Nah, itu bagaimana nantinya di hadapan Tuhan, Pak? Baik, orang yang tidak belajar kebenaran, kan ada Pak yang percayanya percaya buta, nggak tanpa pengertian. Hmm. Nah, orang yang percaya tanpa pengertian ya nggak bisa matang karakternya. Bagaimana dia mau Hmm. matang, mau nggak ngerti, nggak bijaksana, hikmatnya nggak ada. Hmm. 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 Nah, makanya firman Tuhan itu jelas loh Pak sebenarnya. Jika engkau Hmm. tetap di dalam firman-Ku, engkau benar-benar muridku, kata Tuhan Yesus. Hmm. Nah, kalau banyak orang ngawur-ngawur, nggak belajar, bukan murid Tuhan itu. Meskipun Hmm. di mulut mengaku percaya. Berarti artinya perlu belajar juga, Pak ya? Perlu. Mana ada orang Belajar. tanpa belajar bisa matang, bisa berubah. Nggak bisa, Pak. Hmm. Iya, Perlu belajar. Makanya ada online Bible study ini. iya, Ya Pak. kan? Karena kalau Hmm. dipikir-pikir, coba saya setiap Rabu, ini persiapannya panjang ini. Saya setiap Rabu Hmm. gitu mau cari apa coba. Iya kan? Hmm. Kan supaya Iya, kita Pak. bisa sharing kebenaran, semua bisa belajar gitu loh. Kebetulan saya belajar lebih dulu gitu doang sebenarnya. Bukan Hmm. berarti lebih pintar, bukan. Belajar lebih duluan. Gitu aja. Iya, iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ah, ah. Hmm. Ya, Terima kasih, Pak William. oke. Tadi. Om berkati. Berikutnya, siapa ya? Elva ya? Ibu Elva ya? Silakan. Bisa di-unmute? Halo, Ya, salam Pak Widyo. Shalom. Eh, saya mau eh, bertanya ya. Halo? Halo, Ya. dengar enggak? Nah, dengar lagi. Tadi barusan ke mute. Silakan. Oh ya, tunggu. Kalau tentara Romawi yang menyiksa Tuhan Yesus dulu ya, itu apa boleh ke langit baru dan dunia baru? Tuhan tahu persis hatinya. Orang yang jahat tidak mungkin dibawa ke langit baru, bumi baru. Tidak mungkin. Iya, tapi Orang yang jahat pasti binasa. mereka kan sebagai robot, Pak. Di Mereka bukan robot, yang Bu. Mereka manusia. merintah kan atasannya. Ya, tapi mereka punya hati kan. Oh gitu. Yang merintah lebih dosanya lebih besar memang, betul. Iya, betul. Nah, makanya Tuhan akan tahu dia melakukan itu karena jahat atau karena terpaksa atau karena apa. Tuhan bisa hakimi, Bu, masing-masing. Nggak usah khawatir Oh soal itu. gitu. Iya. Terus yang kedua, eh, Pak Beknya bilang tadi eh, memerintah bersama Tuhan Yesus itu yang diperintah apa yang imannya lebih lemah gitu? Itu nanti Tuhan yang ngatur, Bu. Jadi bisa juga begitu, tapi yang jelas tidak ada kejahatan dalam diri orang itu. Kalau kejahatan nggak mungkin masuk ke surga, nggak mungkin. Gitu. Nah, tapi semuanya juga Tuhan yang akan menentukan, bukan bukan siapapun, Tuhan Yesus semuanya.
yang menentukan. Jadi penghakiman kita serahkan pada Tuhan. Tapi yang jelas kalau orang jahat pasti tidak selamat, udah pasti. Hmm. Jadi yang memerintah itu bersama Tuhan itu eh, jadi memerintah bawahannya ya. Iya dong, iya. Kalau memerintah berarti ada yang diperintahkan, Bu. Ya, Kan begitu. dah gitu aja dah. Oh gitu aja, Makasih. oke. Tuhan berkati. Makasih Pak Wihnya. Ya, Tuhan Tuhan berkati. berkati. Satu lagi kali ya. Michela bisa? Ya. Malam Pak Wisnu. Selamat malam. Pak, waktu Ya, minggu kemarin sesi 2, Bapak ada bahas tentang sakit itu sakit yang sempat nyinggung tentang sakit fisik, sakit jiwa. Bapak bilang yang masalah itu kalau sakit jiwanya, bukan masalah sakit jiwa psikologis. ya. Nah, Pertanyaannya? jiwa tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Ya, Pertanyaannya, kan kalau sekarang ada kayak sakit namanya bipolar, depresi, ada juga kayak Down syndrome. Nah, kan itu ya. kan jenisnya beda tuh, Pak. Menurut Beda-beda. Bapak, orang yang terdiagnosa sakit jiwanya secara psikologis itu gimana sih? Oh, Tapi orang gini. itu, Oke, tap- begini. Aturan dasarnya tabur tuai. Artinya, orang yang tahu atau mengerti tapi tidak melakukannya, itu berdosa. Kalau orang tidak tahu atau tidak sadar, ya dia tidak berdosa. Jadi khusus untuk orang yang punya kelainan misalnya apa, bipolar gitu ya. ya, Kalau dia benar-benar bipolarnya parah dan nggak sadar, dia melakukan hal-hal yang merusak, dia tidak berdosa. Mau nggak sadar, kalau hmm, yang masih sadar, masih sadar ya dia dosa. Untuk sadar, kan dia tahu itu jahat, tapi dia lakukan dia dosa. Sama dengan orang yang kecenderungannya LGBT, misalnya, kan dia tahu itu dosa. Nah, kalau dia nggak lakukan, meskipun dia LGBT waktu lahir, tapi dia tidak lakukan, bertobat, ya nggak apa-apa. Meskipun fisiknya nggak sembuh, tapi Pak, nggak maaf tadi lakukan. mental, maaf Pak, tadi mental Zoom saya. Oh, Boleh bahas sedikit lagi? yang mana ya? eh Aduh, jadi lupa juga. Baru awal-awal jelasin. Kalau nggak sadar, Oh, ya, ya, bagaimana kalau oke. nggak sadar? Jadi kita itu bersalah kalau kita dengan sadar melakukan dosa. Hmm, Kalau kita nggak sadar sama sekali, nggak bersalah. Karena Tuhan itu adil sekali. Tapi, misalnya tadinya kan orangnya nggak sadar, akhirnya dia sakit nih terdiagnosa. nah, Setelah terdiagnosa dia mulai sadar, akhirnya dia mulai mau ya kalau berubah dia gitu. sadar kan, orang yang sadar dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang berdosa. Hmm, Selama dia bisa mengekang tapi dia kekang, ya dia nggak dosa. Dia bisa ya. mengekang tapi nggak mau mengekang, terserah gitu. Wah, ya dia dosa. Walaupun sambil minum obat misalnya gitu ya Pak, Ya, mau untuk minum membantu obat mau dia enggak, nggak pokoknya masalah. kalau sadar dan sebenarnya bisa mengekang tapi tidak mau mengekang, ya itu dosa namanya. Hmm, baik-baik. Ya, Iya, iya. mm. Baik. Terima kasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Ini kelihatannya Tuhan sudah setengah berkati. 9 loh. Bagaimana? Kayaknya waktunya sudah habis nih. Minta Habis, maaf Pak. ya. Nanti yang belum mendapat bagian Rabu depan. Soalnya sudah setengah 9. Lebih lama pertanyaannya daripada pembahasannya. Oke, nggak apa-apa. Kita semua diberkati tentunya. Yuk kita berdoa yuk. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk malam ini. Karena kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah dari hari ke hari kami semakin mengerti, semakin matang, semakin dewasa. Semakin sempurna seperti yang Engkau inginkan. Terima kasih Tuhan. Hamba mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu juga. Ada banyak yang mendukung, juga mendoakan. Terima kasih. Sekarang kami mau sudahi pertemuan ini. Kami percaya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.